atas berkat dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang sungguh baik. Kami percaya Tuhan, kami sampai di tempat ini Tuhan untuk bersekutu, untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi kami percaya Engkaulah yang sungguh baik pada kami Tuhan. Bapa di sorga, sebentar Tuhan kami akan sharing di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang bertahta, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir dalam hati kami Tuhan, untuk kami senantiasa selalu setia memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau ada pada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama anak Yesus Juru Selamat kami, haleluya. Amin. Shalom. Sebenarnya saya sudah pernah mengatakan kalau sharing ini selalu dipimpin oleh Bapak Pendeta, karena kita takut nanti terpleset. Jadi salah kan? Tapi mari kita sama-sama belajar. Dan ini pun sudah ada, dan saya hanya membaca dan belajarlah untuk lebih berani lah minimal. Yes. Tema sharing kita malam hari ini adalah hikmat untuk hidup sukses. Luar biasa. Yang ayat bacaan Ulangan 30 ayat 14 sampai 16. Ulangan, sama-sama kita. Ulangan 30 ayat 14 sampai 16. Sama-sama kita baca. Sudah cepat? Mari kita. Saya membaca. 1, 2, 3 ya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Haleluya. Tuhan adalah sumber hikmat. Oleh sebab itu, Salomo menyampaikan firman Allah bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita hormat akan Tuhan, maka hikmat akan ada dalam kehidupan kita. Bagaimana agar kita memiliki hikmat untuk hidup sukses? Ada beberapa yang akan kita perhatikan sesuai yang tercatat dalam kitab Ulangan, seperti yang kita baca tadi, ayat 30, 15 sampai 16. Yang pertama, dekatlah dengan Tuhan, Sang Pemberi Hikmat. Ayat 15. Siapa
Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Terima kasih. Jadi renungannya dan pesan dari ayat itu. Menurut ayat ini, yang memberi kehidupan dan keberuntungan itu adalah Tuhan itu sendiri. Dialah yang bisa memberikan keberhasilan bagi setiap orang. Kalau demikian, maka tidak ada jalan lain untuk kita bisa berhasil dalam kehidupan ini adalah dekat dengan Tuhan sendiri. Saya sangat tertarik dengan nats yang kita baca ini. Kenapa? Karena kita diberi jaminan yang begitu besar. Kita hanya bersungguh-sungguh mengasihi dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Dengan setulus hati kita diberi jaminan yaitu keberhasilan. Tapi terkadang kalau kita sadari bagaimana kita untuk hanya datang ke persekutuan di dalam gereja, kita kadang malas. Alasan kita pekerjaan, alasan kita banyak. Padahal kita diberi jaminan itu. Ketika kita memberikan hati kita, ketika kita sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu jaminannya. Hikmat diberikan kepada kita, kesuksesan yang luar biasa. Kadang kita tidak sadari itu pemberian Tuhan, rezeki-rezeki, semuanya itu dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Tapi kita sering, kebetulannya itu karena saya yang kerja gitu. Saya pun pernah saya seperti itu, enggak saya bersyukur. Tapi saya bersyukur setelah saya rajin gereja, sering mendengarkan firman Tuhan, saya berarti rezeki itu selama ini yang tiba-tiba, semuanya itu pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita berikan hati dengan sepenuh hati. Ketika kita ada persekutuan di dalam gereja, mari kita berbondong-bondong, mari kita semangat. Jangan seperti kadang, kalau saya pernah ditegur istri saya, ayolah cepat, kita gereja nanti terlambat. Kadang saya membuat dosa itu. Nekodo juara sada, berjolo di sana, nekodo berjolo, bete mak, sisi kon juara sada do. Padahal itu kalau kita sadari salah satu godaan itu, godaan iblis ke saya untuk menggodai istri saya biar jangan cepat, berlambat-lambat. Padahal di sini dikatakan bersungguh-sungguhlah. Itu salah satu sungguh-sungguh untuk duluan kita di sana. Duluan, jangan sampai Tuhan duluan di sana hadiratnya, tapi kita lah. Nanti dikoreksi. Mari kita lanjut. Dialah yang akan memberi hikmat untuk meraih keberhasilan demi keberhasilan. Mintalah hikmat daripadanya. Hanya kita diperintahkan. Kalau sama kami itu perintah, diperintahkan kita untuk segera meminta hikmat itu kepada Tuhan. Tapi dengan cara bagaimana? Bukan hanya meminta seperti itu, tapi perlakuan kita beri hati. Pasti Tuhan akan memberikan memberikan secara cuma-cuma kepada kita, hanya dengan kita bersungguh-sungguh. Hiduplah, yang kedua, hiduplah dalam firman Allah, sumber hikmat. Ayat 14 Mazmur 19
ayat 18. Mazmur 19 ayat 18. Mazmur 19 ayat 8. Perintah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Renungan dan pesan. Kita percaya tokoh-tokoh besar Kristen berhasil dalam hidupnya karena bergaul dengan Tuhan. Telah diberikan contoh-contoh tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh yang jauh sebelumnya mereka berhasil, seperti Daud yang selalu memberikan hatinya memuji dan memuliakan Tuhan. Keberhasilan demi keberhasilan sangat luar biasa. Makanya mari kita sama-sama memberikan hati untuk dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya mereka bisa dipakai dengan hikmat yang luar biasa, membawa dampak yang besar selama hidupnya. Firman Tuhan adalah sumber hikmat yang paling dahsyat dalam kehidupan kita. Dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan terus menerima hikmat serta tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Siang dan malam katanya. Sementara kadang membaca Alkitab aja kita malas, sama seperti saya. Kadang harus ditekuk lagi baru membaca Alkitab. Salah satunya saya lah itu, yang kurang bersungguh-sungguh, padahal rezeki sering diberikan yang tidak saya pikirkan. Kadang saya adalah masalah. Dengan berdoa, setiap ada masalah langsung berdoa. Sebelum ada masalah berdoanya, tapi tidak menangis gitu. Jadi padahal di sini di renungan ini dibuat siang dan malam katanya. Kita aja 1 jam 2 jam kurasa. Apakah ada di sini 1 jam 2 jam 3 jam? Kurasa kalau saya nanti bilang orang enggak tahu saya. Kalau saya 1 2 3 jam enggak pernah. Jadi mari kita merubah mindset kita dengan telah membaca firman Tuhan, agar kita selalu dalam lindungannya, selalu diberi hikmat dan apa saja ketika kita lebih memberikan hati kepadanya. Tidak ada pengetahuan, ilmu, pengajaran yang ada di dunia ini yang bisa menyamai firman Tuhan. Yang ketiga, kasihilah Tuhan sang pemberi hikmat. Ayat 16. Terus yang berdua. Iya. Ayat 16 yang pertama tadi mengulang ini. Ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Renungan dan pesan. Seseorang yang mengasihi Tuhan pasti dia menuruti apa yang diperintahkannya dengan penuh sukacita, karena kasih seseorang akan melakukan apa saja yang diminta oleh yang dikasihinya, termasuk
hal-hal yang sulit dia lakukan. Jadi pengalaman ada juga ini, dulu ingat saya waktu si Grecia masih di kandungan. Si Grecia. Memang kalau kita mengasihi dan mencintai, contohnya istri kita lah atau anak kita. Ingat saya dulu kalau nggak salah saya jam 12:30 itu. Pak, ambilkanlah aku jambu tengah malam. Karena saya mengasihi anak saya dan istri saya ambil itu dengan kasih sayang saya. saya ambil jambu ada depan rumah saya. Tidak mungkin permisi, tapi karena itu permintaan istri saya, karena saya mengasihi mereka berdua, saya mengambil jambu untuk keinginan istri saya. Seperti itu juga ini, kalau kita memang melakukannya, Tuhan pun pasti melihatnya. Kunci seseorang hidup berhasil dan diberkati Tuhan adalah mengasihi Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan di malam hari ini adalah kita harus mengasihi dan taat kepada Tuhan, karena satu-satunya sumber hikmat keberhasilan adalah Allah. Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, mari bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Katakan Amin. Leng, aku nanti usut lah. Nanti di gereja dia dalam dua sapa.